Selamat malam, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang di tempat ini dan juga yang mengikuti secara online di rumah. Hari-hari ini kita mengalami jamaah Tuhan yang luar biasa, amin. Saya merasakan Tuhan sungguh-sungguh melawat kita semua, dan saya percaya itu juga yang melanda setiap kita pada hari-hari ini. Biar rohnya terus menyertai kita. Dan malam hari ini saya akan membawakan tema tentang tanda dipenuhi oleh baptisan Roh Kudus. Tapi sebelumnya izinkan saya mereview sedikit apa yang sudah disampaikan dalam beberapa hari yang kemarin, di mana pertama kali disampaikan bahwa pertama kali kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Pada saat pertama kali kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, itulah saatnya itu dinamakan dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu adalah pengalaman pertama kita pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi setelah pengalaman pertama itu kita lalui dan kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus hari demi hari. Nah, itulah yang dinamakan dengan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi dibaptis Roh Kudus, apa yang disampaikan khotbah pada hari pertama, dibaptis Roh Kudus itu hanya satu kali. Pada saat pertama kali kita dipenuhi Roh Kudus. Dan ketika kita sudah menerima baptisan Roh Kudus, seterusnya itu dinamakan dengan dipenuhi kembali oleh Roh Kudus. Kita bersyukur kita semua sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau mungkin Bapak Ibu yang di rumah juga masih ada yang belum dipenuhi Roh Kudus, kita berdoa malam hari ini bahwa Roh Kudus pasti melawat kita. Amin. Dan kemarin disampaikan juga karena baptisan Roh Kudus ini membuat kita itu terus hari demi hari membuat hidup kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah kita mengalami baptisan Roh Kudus, hari demi hari hidup kita biarlah kita itu selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan Efesus 5 ayat 18 dikatakan, ayat itu berkata, hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kalau dalam bahasa aslinya, itu bukan hanya kata ajakan, bukan hanya hendaklah, tapi di situ dia katakan haruslah kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan lagi semoga, bukan lagi kata ajakan, tapi sudah menjadi satu keharusan bahwa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus senantiasa. Namanya juga senantiasa, berarti kan bukan hari ini ya, nanti sore enggak, besok lagi enggak. Tapi itu mengatakan senantiasa, haruslah kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus, artinya setiap hari, senantiasa dan terus menerus. Nah, hari-hari ini kemarin kita sudah berbicara juga tentang dipenuhi Roh Kudus. Tentu dipenuhi Roh Kudus ini, baptisan Roh Kudus ini berbeda dengan kita menerima keselamatan. Karena pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menerima keselamatan. Tapi setelah itu kita perlu dipenuhi Roh Kudus untuk apa? Supaya hidup kita ini terus hidup yang penuh kemenangan. Amin. Itu sebabnya kita itu perlu dan butuh Roh Kudus. Supaya setiap hari hidup kita itu menjadi hidup yang penuh berkemenangan. Bahkan kita bisa menjadi saksi yang efektif di dunia ini. Amin. Itulah sebabnya kenapa kita itu perlu Roh Kudus. Kenapa kita itu butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita ini menjadi hidup yang berkemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas masalah kita. Dalam pergumulan kita sehari-hari. Kemenangan atas dosa. Kemenangan mungkin atas pencobaan-pencobaan yang kita alami. Dan kemarin disampaikan juga, mintalah dengan iman. Minta. Artinya mengikuti pimpinan Roh Kudus itu bukan berarti kita itu pasif, diam aja. Artinya terima ya terima, enggak ya enggak. Tuhan, kalau saya dapat enggak ya enggak. Enggak. Tapi kita mengikuti Roh Kudus, kita aktif, kita minta. Kemarin disampaikan juga di dalam Matius 7:7-8, minta. Minta artinya mintalah maka kamu akan diberi, cari maka kita akan mendapatkan. Bahkan dikatakan ketuk maka pintu itu akan dibukakan. Jadi di sini maksudnya ada tindakan yang aktif dari kita gitu. Enggak kita diam saja. Karena yang kita imani pada saat kita meminta, kita pasti menerima. Amin. Pada saat kita mencari, Tuhan mengatakan kita pasti mendapatkan. Bukankah itu luar biasa janji Tuhan? Dan pada saat kita mengetuk pintu itu, dikatakan pintu itu akan dibukakan buat kita. Makanya kita minta dan kita terima itu dengan iman kita. Di dalam Lukas 11 ayat 11-17, kalau nggak salah Felix yang sampaikan kemarin,
Bapak manakah di dunia ini kalau anaknya minta roti dikasih kalajengking atau ular? Gak ada. Bapak di dunia ini aja kalau memberikan itu tahu memberikan yang terbaik. Apalagi Bapak kita yang di surga. Dan di ayat itu dikatakan, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini janji Tuhan yang luar biasa, kan? Artinya ketika kita minta Roh Kudus, Tuhan janji pasti Tuhan akan berikan. Bukankah ini satu hal yang luar biasa yang kita minta dan yang pasti Tuhan jawab? Itu ketika kita datang dan kita minta Roh Kudus, janji Tuhan, Allah pasti akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Oleh sebab itu saya katakan, minta sama Tuhan, minta supaya kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagi yang belum pernah dibaptis Roh Kudus, minta. Ini janji Tuhan yang pasti Tuhan genapi, yang pasti Tuhan berikan, itu janji Tuhan. Nah pertanyaannya, sudahkah kita minta? Apakah sudahkah kita punya usaha, ada daya juang kita untuk kita minta supaya kita itu dipenuhi Roh Kudus? Bahkan kemarin disampaikan juga, datang dengan hati yang haus, ada rindu, ada kehausan. Namanya kita haus gitu kan, pasti kan butuh minum. Nah kenapa kita haus akan Roh Kudus? Kenapa kita perlu Roh Kudus dari situ? Kalau kita mau menang dalam pergumulan hidup kita, dalam setiap hal yang kita alami, kita butuh Roh Kudus. Dan malam hari ini saya akan membawakan tentang bagaimana kita tahu kalau kita itu sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Kalau dibaptis air kan mudah kita tahu, ya enggak? Ingat pada saat kita dibaptis air, waktu kita ditenggelamkan, dibaptis itu kan artinya ditenggelamkan. Waktu kita dimasukkan di air, sampaikan sama yang celup, jangan lupa angkat kembali gitu. Karena kalau kita ditenggelamkan, kita nggak diangkat lagi, kita langsung ketemu Tuhan gitu. Pada saat kita dibaptis, kita ditenggelamkan, kita diangkat kembali, kan kelihatan kita basah kuyup. Ada tandanya kan gitu. Nah sekarang bagaimana dengan kita dibaptis dengan Roh Kudus? Di pelajaran DK ada 5 peristiwa tentang bagaimana para murid-murid dibaptis oleh Roh Kudus. Saya jabarkan secara singkat aja. Yang pertama itu bagaimana pada pembaptisan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada saat 120 orang murid Tuhan Yesus dibaptis oleh Roh Kudus. Yang kedua juga bagaimana pada saat pembaptisan Roh Kudus yang dialami para murid-murid di Samaria. Bahkan ketika Paulus menerima baptisan Roh Kudus di Damsyik, juga ada keluarga Cornelius yang mereka mengalami pembaptisan Roh Kudus di Kaisaria. Ini semua pelajaran DK. Dan yang kelima, pada saat para murid-murid menerima baptisan Roh Kudus di kota Efesus. Dari kelima peristiwa tadi yang saya sampaikan, nanti bisa dibaca atau buka kembali buku DK kita. Dari kelima peristiwa itu dapat kita pelajari, ini saya catat. Yang pertama, tidak semua orang yang dibaptis dengan air itu dengan sendirinya dibaptis oleh Roh Kudus. Sekali saya ulangi, tidak semua orang yang dibaptis dengan air dengan sendirinya dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya, pada saat kita dibaptis air, ada mungkin orang-orang yang saat itu juga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi nggak semuanya. Ada juga ketika dibaptis, kita belum menerima Roh Kudus. Saya juga seperti itu waktu itu. Dan itu juga murid yang ada di yang pertama waktu di Yerusalem. Jadi bukan berarti kalau dibaptis air itu harus saat itu juga dipenuhi Roh Kudus. Dan yang kedua, tidak ada pola pembaptisan Roh Kudus itu yang sama. Nah ini yang menarik kita. Karena tidak semua orang dibaptis Roh Kudus itu harus ditumpangkan tangan dulu, baru dia dipenuhi Roh Kudus. Ada orang-orang tertentu yang dia tidak ditumpangi tangan, tapi mereka mengalami baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Tadi yang disampaikan, yang saya baca tadi, ya contohnya keluarga Cornelius di kota Kaisaria. Jadi sering orang menjadi patokan, kalau belum ditumpangi tangan, oh berarti belum dipenuhi Roh Kudus. Kalau tidak ditumpangi tangan, oh berarti belum dipenuhi Roh Kudus. Enggak. Jadi nggak semua. Ada kalanya kita ditumpangi tangan dan kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Tapi nggak selalu. Ada saatnya mungkin kita berdoa sendiri di rumah. Ada saatnya mungkin kita saat teduh. Bahkan mungkin kita sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba Roh Kudus bisa memenuhi hidup kita. Ya? Yang kedua seperti itu. Yang ketiga, tidak semua pembaptisan Roh Kudus itu disertai dengan tanda bahasa roh.
Kan menarik itu. Artinya kadang-kadang orang itu jadi kalau belum berbahasa roh rasanya belum dipenuhi Roh Kudus gitu. Kalau dia belum ada bahasa roh berarti kamu belum dipenuhi Roh Kudus. Enggak. Tidak semua pembaptisan Roh Kudus itu disertai dengan bahasa roh. Ada yang bisa langsung, memang pada saat menerima baptisan Roh Kudus, saat mengalami kepenuhan Roh Kudus, saat itu juga bisa langsung berkata-kata dengan kata-kata baru dengan bahasa roh. Tapi pada saat itu nggak terjadi, itu bukan berarti mereka belum dipenuhi Roh Kudus. Karena di Alkitab dicatat, pada saat Paulus juga pertama kali dibaptis oleh Roh Kudus, Paulus tidak langsung menerima bahasa roh. Jadi bahasa roh itu, memang betul bahasa roh itu sering menyertai pembaptisan Roh Kudus. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan, tidak harus seperti itu. Bukan berarti tandanya orang dibaptis Roh Kudus itu harus berbahasa roh. Enggak. Pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita belum berbahasa roh juga, nggak masalah. Amin. Jadi kesimpulan malam hari ini, bahasa roh itu adalah suatu tanda dari baptisan Roh Kudus. Tapi itu bukan satu-satunya tanda. Bahasa roh memang betul, itu adalah salah satu tanda dari kita dibaptisan Roh Kudus. Tapi sekali lagi, itu bukan satu-satunya tanda. Gak selamanya bahasa roh. Kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba bernubuat. Kadang-kadang tiba-tiba ada orang yang bisa tiba-tiba memuji Tuhan. Bisa bernubuat. Bisa berbahasa roh. Nah maksud saya itu, jangan kita terpaku dalam satu pola, satu metode itu. Ukurannya ini tuh, kalau kita dipenuhi baptisan ya. Tergantung bagaimana Roh Kudus memanifestasikan itu dalam hidup kita. Jadi malam hari ini, poin yang saya ambil, mari malam hari ini kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Minta Roh Kudus memenuhi hidup kita melebihi segala tanda-tanda. Jangan kejar tanda-tandanya itu. Jangan yang kita fokuskan itu tanda-tanda yang tadi, bahasa roh, nubuat, dan lain sebagainya. Bukan itu. Yang kita butuh adalah Roh Kudus itu sendiri. Karena dikatakan Roh Kudus itu adalah roh Allah sendiri yang diam di dalam hidup kita. Itu yang saya ingin sampaikan, tanda bahwa kita dibaptis Roh Kudus. Puji Tuhan, pada saat kita dibaptis Roh Kudus, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita punya tanda-tanda itu yang sebagainya. Tapi kalau itu nggak terjadi, jangan kita berkecil hati. Yang perlu kita minta malam hari ini adalah minta Roh Kudus menaungi hidup kita. Amin. Tadi janji Tuhan, kalau kita minta Roh Kudus, Tuhan pasti memberikan Roh Kudus. Amin. Kalau kita datang dengan hati yang haus, hati yang rindu, kita minta Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Janji Tuhan loh, Tuhan pasti akan memberikan Roh Kudus yang baik. Itu janji Tuhan. Dan sebagai penutup malam hari ini saya cuma sampaikan bahwa ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Kudus akan membenarkan hidup kita. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita akan menjadi semakin bijaksana. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, bukan berarti hidup kita jadi aneh gitu. Sedikit-sedikit kalau mau apa harus bahasa roh dulu, orang tahu. Kalau mau bilang harus bahasa roh, enggak. Selama pada saat kita menerima baptisan Roh Kudus, pada saat kita menerima kepenuhan Roh Kudus, hidup kita akan menjadi semakin bijaksana. Kita dibawa dalam satu kebenaran kepada kebenaran berikutnya. Oleh sebab itu Alkitab berkata bahwa kita akan menghasilkan buah roh, di mana ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembut. Buah inilah yang bisa dirasakan oleh orang lain, sehingga hidup kita ini menjadi efektif. Orang melihat kita itu bukan hanya dari perkataan kita, tapi mereka bisa merasakan kasih Tuhan melalui buah roh tadi. Bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita mengampuni. Tidak mudah untuk mengampuni, tapi ketika Roh Kudus diam dalam kita, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hati kita ini bisa diliputi dengan damai sejahtera. Tiba-tiba kita bisa merasa ada satu damai sejahtera yang luar biasa. Itulah pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita bisa hidup penuh berkemenangan. Amin. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Untuk apa sih kita butuh Roh Kudus? Kita butuh Roh Allah sendiri diam dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. Tanpa penyertaan Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Nah malam hari ini saya ingin tutup dengan mari kita minta malam hari ini. Minta Tuhan penuhi kita semua dengan rohnya. Dan satu hal yang menjadi kekuatan buat kita, Tuhan pasti akan memberikan Roh Kudus buat kita semua malam hari ini. Amin.